Ya Allah, tumbangkanlah rezim zalim ini ya Allah. Ya Allah, tumbangkanlah ya Allah. Tumbangkanlah kepala negara ya Allah. Allahu Akbar. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau hakim saudara sekalian berani menghukum saudara, maka menunjukkan saudara sekalian pengadilan ini, jaksa-jaksa hakim sudah dibeli saudara. Sepintas kalau kita tidak punya ilmu, ketika mendengar orang-orang ngoceh seperti itu, rezim zolim, ya Allah, kelihatannya benar. Tapi kalau kita pakai ilmu nih, tidak dikontrol kita itu oleh nafsu, oleh emosi, oleh iman yang semu, tapi iman yang pakai ilmu, maka kita akan bertanya. Peran pertama, mereka sebagai Dewan Suro, ya, Dewan Suro sepuh dari Jemaah Islamiyah. Kemudian yang kedua, mereka sebagai Dewan Syariah, lembaga LAZ BM Abah, Baitul Mal yang dikelola oleh Jemaah Islamiyah. Jadi sudah terafiliasi oleh Jemaah Islamiyah atau JI, di mana BM Abah ini mengumpulkan dana, menggalang dana, yang mana dananya terkumpul sebagian digunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme. Tindak lanjutnya adalah Densus akan melakukan pengembangan, pendalaman, juga akan melakukan penggeledahan, mencari bukti-bukti lain, bukti-bukti atau keterlibatan yang lain untuk diproses. Ya. Masih akan menyisir pihak-pihak lain ya Pak? Ya tentu. Jadi secara terus-menerus Densus akan melakukan pencegahan, melakukan penegakan hukum demi menjaga ancaman terorisme di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lucu sebetulnya ketika saya menyaksikan orang-orang dari mereka itu marah-marah dan membawa-bawa nama Tuhan, dan membawa-bawa umat Islam, dan membawa-bawa seolah-olah mereka terzalimi, dan membawa-bawa seolah-olah rezim ini sangat zolim. Wadah. Dari kemarahan mulai Khozinuddin kemarin, kemudian ada satu lagi ibu-ibu pengacara, kemudian ada satu lagi ini, bahkan ngomongnya, bah, ya Allah, hancurkan rejim zalim ini ya Allah. Ya Allah, hancurkan pengkhianat negara ini ya Allah. Tapi nggak aneh sebetulnya, meskipun dia mengklaim, satu kali lagi, meskipun dia mengklaim sebagai katanya anak polisi kalau nggak salah ya, anak jenderal kalau nggak salah, mantan pensiunan katanya. Enggak aneh sebetulnya. Karena Islah Barawi ya sudah membongkar bagaimana kemudian paham-paham ini juga nyusup ke polisi. Ada berapa ribu datanya tuh. Islah Barawi mengatakan yang sudah terpapar. Lihatlah gelegetnya. Coba kita cek nih, lihat gelegetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya hanya bicara sedikit mungkin. Saya miris dengan keadaan saat ini. Ustadz Farid Oqbah yang saya kenal tahun 95. Dan saya adalah putra imam militer Bintal Polri Jayapura Jawa Barat, fraksi APRI 2 periode. Saat setelah pensiun tidak melarang anaknya itu ikut pengajian Ustadz Farid Oqbah. Tapi ternyata ketika setelah saya sekian berpuluh-puluh tahun terfitnah seperti saya, betul-betul miris. Dan saat ini mengatakan ini sebuah kedoliman. Semua yang mendolimi adalah keparat negara. Ya Allah, tumbangkanlah rezim dolim ini ya Allah. Ya Allah, tumbangkan.
negara ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, jelas ya. Kan sama seperti mereka. Doa-doa buruk selalu kemudian dilontarkan. Kalimat-kalimat kotor selalu kemudian diucapkan atas nama Tuhan, atas nama apa, atas nama apa. Dan gak heran dia mengucapkan doa buruk itu bagi mereka itu sudah sangat biasa. Karena mungkin itu jualannya seolah-olah biar terlihat baik di hadapan umat karena membawa-bawa agama, karena membawa-bawa Tuhan. Ya. Ingin dianggap bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran. Itu aja sebetulnya. Ingat kan betapa sembarangan dulu Neno Warisman, bagian daripada mereka tuh. Ya Allah, menangkan calon kami ya Allah. Kalau kau tidak memenangkan calon kami, aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Kan itu, bawa-bawa nama Tuhan lagi ke ruang politik juga. Satu lagi biasa di mereka tuh mempermainkan nama Allah, mempermainkan agama, mempermainkan kesucian Tuhan. Itu udah biasa, sangat biasa. Bukan sesuatu yang sakral lagi, bukan. Aneh saya. Padahal Farid Oqbah itu masuk sudah jelas dalam jaringan JI. Putusan pengadilan yang mengucapkan itu. Tapi kan mereka nggak percaya. Karena mereka nggak percaya sistem ini, bos. Pengadilan apalagi nggak percaya. Coba kan masuk di channel Mimbar Tube yang ngomongnya ya itu aja. Khozinuddin dan kawan-kawannya, siapa mereka? Orang-orang pentolan HTI kan. Apa yang diinginkan orang-orang HTI? Ingin menegakkan negara berdasarkan syariat Islam, khilafah katanya versi pikiran mereka. Dan negara ini, Pancasila ini, demokrasi ini, banyak dari ustadz-ustadz HTI yang mengatakan tagut, kafir kita. Mau bagaimana mereka percaya terhadap pengadilan kita? Nggak bakalan. Sedari awal mereka sudah menjustifikasi bahwa pengadilan itu namanya hukum manusia salah. La hukma illallah. Saya hanya ingin menegaskan bahwa jangan sampai kita tertipu terhadap ucapan-ucapan yang kelihatannya yang seolah-olah benar. Kemarin kan saya sudah sodorkan bagaimana berbahayanya Farid Oqbah. Satu kali lagi, kalaupun Farid Oqbah masuk dalam struktural JI, itu rekayasa, katakan. Bagaimana dengan fakta ceramah Farid Oqbah yang mengatakan bahwa negara ini kafir? Kafir. Ayo. Bermasalah enggak kira-kira? Dan si orang itu yang berdoa supaya hancurkan rezim zolim ini, katanya, saya enggak dimarahi ketika pengajian ke Farid Oqbah. Ya wis, berarti bapak Anda juga sama mungkin. Pengagum ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu. Karena ideologi ini mampu nyusup ke semua lini. Masuk ke polisi, masuk ke TNI, masuk ke sekolah, masuk ke mahasiswa, masuk ke ustadz, katakan. Bisa tuh. Oh, itu kan jejak digital jelas, negara ini kafir. Tidak mau menerima syariat Islam. Ayo. Kurang jelas, nih saya sodorkan lagi videonya. Ini banyak kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di pusat sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda nih. Ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam
kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Coba, kurang jelas apa coba? Udah jelas. Satu kali lagi, kalaupun itu masuk dalam struktural JI adalah rekayasa, katakan ceramahnya seperti ini berbahaya nggak? Ayo, ya berbahaya dong. Maka saya yakin 100% ini bukan rekayasa. Ketika Farid Okbah masuk dalam struktural JI, ya memang seperti itu. Punya paham itu. Punya paham yang harus disingkirkan di NKRI ini. Punya paham yang harus dienyahkan di Republik ini. Karena memecah belah persatuan, membentur-benturkan antara agama dengan negara, antara Pancasila dengan Tuhan, antara Al-Quran dengan Pancasila. Padahal nggak harus dipertentangkan. Karena selaras. Nilai-nilai Al-Quran itu terkandung dalam Pancasila. Kan mereka itu yang ngotot bahwa urusan imamah itu urusan akidah, harus terbentuk sistem pemerintahan khilafah. Padahal urusan kepemimpinan, saya berulang-ulang kali katakan, itu urusannya ijtihadiyah, ijtihad masing-masing manusia sesuai kebutuhan zamannya. Ketika ijtihad maka boleh berubah, ya. Bisa berubah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali emang sama? Enggak, berubah-ubah kok. Ayolah, jangan butak, jangan bodoh. Jadi orang tuh, jangan mau dibodohi. Masyarakat, jangan mau dibodohi. Kita ini Indonesia ini udah aman, udah santai, udah tenang. Jangan mau ditipu oleh mereka-mereka yang dibungkus segala apanya dengan ayat suci, padahal ayat suci pemahamannya yang sangat keliru. Sepintas kalau kita tidak punya ilmu, ketika mendengar orang-orang ngoceh seperti itu, rezim zolim, ya Allah, kelihatannya benar. Tapi kalau kita pakai ilmu nih, tidak dikontrol kita itu oleh nafsu, oleh emosi, oleh iman yang semu, tapi iman yang pakai ilmu, maka kita akan bertanya-tanya, kenapa dia sampai ngomong itu? Siapa yang sebetulnya zalim? Benarkah pemerintah salah? Benarkah pengadilan yang salah memutuskan Farid Okbah masuk dalam jaringan JI dan sebagainya? Benarkah ini pengadilan zalim nih? Dibeli kata si aki-aki pewot itu tuh. Atau memang pengadilan ideal? Saya yakin ideal. Cuma mereka aja yang merekayasa, mempriming ke publik. Agar apa? Agar terus masyarakat itu berpandangan bahwa pemerintah salah. Itu loh, keinginan mereka itu selalu ingin masyarakat itu menganggap pemerintah salah, pemerintah dolim, pemerintah kufur dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita, masyarakat, Anda mungkin memberontak kepada negara. Mereka tepuk tangan. Hasil apa yang saya maksud. Kan gitu. Makanya satu kali lagi, jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.